Turunnya Isa Al-Masih, kematian Dajjal, serta kematian Ya'juj dan Ma'juj. Disadur dari Hadis Sahih Muslim, nomor 5228. Berikut pemaparannya. Jubair bin Nufair, dari An-Nawas bin Saman, berkata, pada suatu pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Dajjal. Beliau melirikkan suara, dan mengeraskannya, hingga kami mengiranya berada di sekelompok pohon kurma. Kami pergi meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kami kembali lagi. Beliau mengetahui hal itu pada kami, lalu beliau bertanya, kenapa kalian? Kami menjawab, wahai Rasulullah, Tuhan menyebut Dajjal pada suatu pagi. Tuhan melirikkan, dan mengeraskan suara, hingga kami mengiranya ada di sekelompok pohon kurma. Beliau bersabda, selain Dajjal yang lebih aku khawatirkan pada kalian. Bila ia muncul, dan aku berada di tengah-tengah kalian, aku akan mengalahkannya, bukan kalian. Dan bila ia muncul, dan aku sudah tidak ada di tengah-tengah kalian, maka setiap orang adalah pembela dirinya sendiri. Dan Allah adalah penggantiku atas setiap muslim. Dajjal adalah pemuda ikal. Matanya menonjol, mirip Abdu Al-Uzza bin Katan. Siapapun, di antara kalian yang melihatnya, hendaklah membaca permulaan surat Al-Kahfi. Ia muncul di antara Syam dan Irak. Lalu banyak membuat kerusakan, di kanan dan di kiri. Wahai hamba-hamba Allah, teguhlah kalian. Kami bertanya, berapa lama ia tinggal di bumi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 40 hari, 1 hari, seperti setahun, 1 hari, seperti sebulan, 1 hari, seperti 1 pekan, dan hari-hari lainnya, seperti hari-hari kalian. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurut Tuhan, tentang 1 hari yang seperti 1 tahun, cukupkah bagi kami sholat sehari? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, tapi perkirakanlah ukurannya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kecepatan Dajjal di bumi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seperti hujan, yang diakhiri angin. Dajjal mendatangi kaum, dan menyeru mereka. Mereka menerimanya. Ia memerintahkan langit, agar menurunkan hujan. Langit lalu menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi, agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Bumi lalu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu binatang ternak mereka pergi dengan punuk yang panjang, lambung yang lebar, dan kantong susu yang berisi. Lalu kehancuran datang. Lalu Dajjal berkata padanya, keluarkan harta simpananmu. Lalu harta simpanannya mengikutinya, seperti lebah-lebah jantan. Kemudian, ia memanggil seorang pemuda belia. Ia menebasnya dengan pedang, lalu memutusnya menjadi 2 bagian. Lalu memanggilnya. Ia datang memanggut-manggutkan wajahnya, seraya tertawa. Saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba, Isa putra Maryam turun, di sebelah timur Damaskus, di Menara Putih, dengan mengenakan 2 baju, berwantek zafaron, seraya meletakkan kedua tangannya, di atas sayap 2 malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air menetas. Dan bila ia mengangkat kepala, keringat bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya, kecuali mati. Dan bau nafasnya, sejauh matanya memandang. Isa mencari Dajjal, hingga menemuinya, di pintu Lut. Lalu membunuhnya. Setelah itu, Isa putra Maryam, mendatangi suatu kaum, yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Isa mengusap wajah-wajah mereka, dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka, di surga. Saat mereka seperti itu, Allah mewahyukan padanya, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku. Tidak ada yang bisa memerangi mereka. Karena itu, giringlah hamba-hambaku ke daerah Tur. Kemudian, Allah mengirim Ya'juj dan Ma'juj. Dari segala penjuru, mereka datang dengan cepat. Al-Anbiya, 96. Lalu, yang terdepan melintasi danau Tabari, dan minum. Kemudian, yang belakang melintasi. Mereka berkata, tadi, di sini ada airnya. Nabi Allah, Isa, dan para sahabatnya, dikepung. Hingga kepala kerbau, milik salah seorang dari mereka, lebih baik dari 100 dinar milik salah seorang dari kalian saat ini. Lalu Nabi Allah, Isa, dan para sahabatnya, menginginkan Allah mengirimkan cacing di leher Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Ya'juj dan Ma'juj, mati seperti matinya 1 jiwa. Lalu, Nabi Isa, dan para sahabatnya datang. Tidak ada satu sejengkal tempat pun, melainkan telah dipenuhi oleh bangkai, dan bau busuk darah mereka. Lalu, Nabi Isa dan para sahabatnya, berdoa kepada Allah. Lalu Allah, mengirim burung seperti leher unta. Burung itu membawa bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj, dan melemparkannya seperti yang dikehendaki Allah. Lalu, Allah mengirim hujan kepada Nabi Isa dan para sahabatnya. Tidak ada rumah dari bulu, atau rumah dari tanah, yang menghalangi turunnya hujan. Hujan itu membasahi bumi, hingga, dan meninggalkan genangan di mana-mana.
Allah memberkahi kesuburannya, hingga sekelompok manusia cukup dengan unta perahan, satu kabilah cukup dengan sapi perahan, dan beberapa kerabat mencukupkan diri dengan kambing perahan. Saat mereka seperti itu, tiba-tiba Allah mengirim angin sepoi-sepoi, lalu mencabut nyawa setiap orang mukmin dan muslim di bawah ketiak mereka. Dan orang-orang yang tersisa adalah manusia-manusia yang buruk. Mereka melakukan hubungan badan secara terang-terangan, seperti keledai kawin. Maka, atas mereka itulah kiamat terjadi. Cukup sekian pemaparan pada video kali ini. Semoga materi yang disampaikan oleh channel Titian Islam dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.